Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku di Tourism Talk. Seperti yang teman-teman tahu, beberapa bulan ke belakang ada kabar yang cukup disayangkan soal pendaki asal Brazil, Juliana Marins yang jatuh di Gunung Rinjani. Nah, aku dari kemarin tuh kepikiran banget karena di satu sisi Gunung Rinjani ini kan udah terkenal ya, jadi salah satu destinasi favorit wisatawan dunia. Tapi di sisi lain emang risiko kayak gini tuh nyata banget. Makanya di episode kali ini aku nggak mau bahas sendirian, karena jujur ya, kalau soal naik gunung, aku tuh tim yang suka prepare jauh-jauh hari dari mulai latihan fisik, kesiapan mental, dan tentunya bareng teman-teman yang udah berpengalaman. Nah, biar obrolannya lebih real dan ada perspektif langsung dari lapangan, aku udah kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama, ada Mbak Farah, sebagai tour guide lokal di Gunung Rinjani yang udah sering nemenin pendaki dari berbagai negara. Dan yang kedua, ada Mas Zain, juga dari tim SAR yang sering banget turun tangan kalau ada kejadian darurat di gunung. Halo, apa kabar Mbak Farah? Sehat? Kabar baik, Mbak Lina. Makasih banyak ya udah ngundang aku ke podcast Mbak Lina. Baik, alhamdulillah. Kalau Mazen gimana kabarnya? Mbak Lina, kabarnya baik saja kok. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, jadi gimana nih menurut pendapatnya Mbak Farah dan Mazen soal kejadian jatuhnya Juliana Marins di Gunung Rinjani? Menurut aku pribadi sih sangat disayangkan ya tentunya Mbak, karena banyaknya miscommunication dan celah-celah regulasi, insiden ini akhirnya terjadi. Padahal kalau ada hukum dan SOP yang jelas, tentu insiden ini bisa dihindari sih Mbak. Ya, kejadian tersebut tuh amat sangat disayangkan ya. Kalau pendapat pribadi saya melihat ini bukan kesalahan siapapun. Bahaya di gunung bisa menimpa siapa saja. Tapi kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini akan pentingnya beberapa hal. Mendaki dengan partner, membawa peralatan P3K, pantau terus kondisi cuaca, dan pastikan memiliki komunikasi darurat. Terus dari semua proses yang udah diusahakan nih untuk evakuasi Juliana dan akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya di sana itu kan sempat menghebohkan satu Indonesia ya karena keluarga Juliana Marins sempat mengancam menggugat pemerintah Indonesia ke Inter-American Commission on Human Rights. Nah, tentunya adanya pemberitaan ini tuh mencederai citra pariwisata Indonesia dan bisa menurunkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya Gunung Rinjani. Terus gimana nih tanggapan dari Mbak Farah dan Mas Zain? Mungkin bisa dari Mas Zain dulu sebagai anggota tim SAR yang kemarin membantu di sana. Nah, suatu yang kami bisa pastikan bahwa kami sudah berusaha penuh untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Juliana. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, takdir berkehendak lain. Saya juga percaya setelah pengamat calon wisatawan dan masyarakat umum mengikuti berita secara keseluruhan, dapat dapat menentukan sendiri mengenai keputusan mereka untuk mengunjungi atau tidak. Saya percaya wisatawan bisa membedakan antara risiko alam yang tak terduga dan kualitas pelayanan atau keamanan pariwisata. Gunung Rinjani tetap menjadi destinasi yang indah asalkan pendaki memahami risiko dan mengikuti protokol keselamatan. Aku setuju sih Mbak sama pendapatnya Manzen. Gunung Rinjani ini kan memiliki ketinggian hampir 4.000 mdpl dengan status gunung berapi tertinggi nomor 2 di Indonesia. Tentunya dengan topografi seperti ini, kewajiban tim SAR untuk segera melakukan evakuasi, tentunya harus memperhatikan keselamatan diri dan tim terlebih dahulu. Cukup disayangkan ya kalau ada masyarakat yang menilai bahwa kerja tim SAR kita ini dianggap buruk. Padahal proses evakuasi juga ditentukan oleh cuaca, kekuatan tim, serta persediaan material. Oh, jadi kurang lebih memang dari topografinya, kemudian cuaca ekstrimnya, dan perlunya persiapan yang matang ya untuk kita tuh bisa mendaki di Gunung Rinjani, karena Rinjani itu tuh gunung kedua tertinggi di Indonesia. Nah, terakhir nih, sebenarnya apa sih pesan untuk kita semua dari kejadian Juliana Marins ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Farah dulu sebagai tour guide lokal di sana. Insiden seperti ini menurut aku bisa jadi pengingat yang baik ya buat kita semua, mulai dari tour guide, calon wisatawan atau calon pendaki, stakeholder yang terkait dan pemerintah, bahwa kegiatan pendakian ini nggak bisa dianggap sepele gitu aja. Banyak faktor yang perlu diperhatikan mulai dari faktor internal pendaki seperti kesehatannya, kesiapan mental dan fisik, pengetahuan di alam bebas, maupun faktor eksternal kayak sertifikasi tour guide, adanya SOP pendakian atau SOP penyelamatan saat ada bencana, sampai regulasi hukum yang menjadikan kegiatan pendakian ini lebih mudah diawasi dan dipantau. Jadi insiden serupa di masa depan tidak akan terulang lagi. Oke, baik. Kalau dari Mas Zain sendiri, Mas sebagai anggota tim SAR, pesannya apa, Mas? Pesan saya adalah mari kita belajar dari tragedi ini. Bagi para calon pendaki maupun bagi pendaki pemula maupun pendaki berpengalaman harus selalu perlu diingat untuk melakukan persiapan matang sebelum mendaki
Dan jangan mendaki sendirian, patuhi arahan dari pemandu lokal, siapkan komunikasi darurat, dan hargai juga alam dan risiko yang ada. Baik, jadi memang perlu persiapan yang sangat-sangat panjang ya teman-teman buat kita tuh mendaki di gunung apapun gak cuma Rinjani gitu, apalagi di gunung yang tinggi perlunya kita persiapan, pengetahuan, kemudian bekal juga dan juga bareng teman-teman yang udah berpengalaman di sana. Jangan sampai kita mendaki sendirian. Nah, dari obrolan kita hari ini tentang kasus Juliana Marins benar-benar membuka mata kita ya, dari sisi tour guide, tim SAR, sampai pengalaman di lapangan. Kita jadi ngerti bahwa mendaki gunung itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal persiapan, informasi, dan tanggung jawab bersama. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen bilang terima kasih banyak buat narasumber yang sudah berbagi cerita dan pengalaman berharganya. Semoga dari sini kita semua bisa lebih sadar tentang pentingnya safety dan saling menjaga ketika berwisata alam. Akhir kata, jaga diri, jaga alam. Sampai ketemu di episode selanjutnya.